Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Ya, mari pagi hari ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan, dan juga bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Amsal 19 ayat 21. Saya bacakan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jemaat dikasihi Tuhan, setiap kita pasti punya rancangan, punya agenda, punya keinginan, punya pokoknya rencana-rencana dalam hidup kita. Ya, semua orang mesti punya, ya, mau ngapain, besok mau seperti apa dan sebagainya. Ya, manusia punya banyak rancangan dalam hatinya. Tapi perhatikan, rancangan-rancangan kita, mungkin kita sudah siapkan sedemikian rupa. Tetapi sekali lagi kita mesti perhatikan ini. Keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi kalau rancangan kita itu berseberangan dengan rancangan Tuhan, pastilah rancangan kita akan gagal. Yang terlaksana rancangan Tuhan. Nah, ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kita membawa setiap rencana dan rancangan hidup kita di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan memberkati ini. Jadi kalau Tuhan memang berkenan, maka rancangan-rancangan kita bisa terjadi. Ya, karena sejalan dengan apa yang sesungguhnya Tuhan rancangkan. Tetapi kalau Tuhan tidak berkenan dengan rancangan kita, keputusan Tuhanlah yang akan terlaksana. Ya, karena itu sekali lagi saya mengajak kita semua selalu pandang Tuhan karena Dia punya rancangan atas hidup kita. Ya, coba lihat firman Tuhan lagi dalam Amsal 16 ayat yang ketiga. Saya bacakan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Perhatikan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Ada lagi ayat ini dari versi yang lain dikatakan supaya kita menyerahkan segala rencana kita. Supaya apa yang kita kerjakan itu berhasil. Jadi intinya sesungguhnya bahwa rancangan kita ini bisanya berhasil kalau itu sejalan dengan rencana Tuhan. Nah, Tuhan akan tunjukkan kepada kita apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita buat. Ya, sekali lagi kalau bicara tentang rancangan, sesungguhnya Tuhan punya rancangan yang sempurna atas hidup kita. Sehingga kalau kita mau berhasil dalam hidup kita, hiduplah sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, serahkanlah segala rencanamu, segala perbuatanmu kepada Tuhan. Maka apa yang kau rancangkan tadi akan terjadi, akan terlaksana. Itu pun sesungguhnya karena Tuhan yang berperkara dalam hidup kita. Sebab tidak ada rencananya yang gagal. Tuhan sanggup melakukan apa yang sudah Dia rancangkan terlebih atas hidup kita. Mari jemaat dikasihi Tuhan. Yuk, apapun yang sedang kau siapkan. Nah, cita-citamu, harapanmu, apa yang kau kehendaki
Untuk hari depanmu sekalipun, bawa semua kepada Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mohon perkenanan Tuhan. Kalau memang Tuhan tidak berkenan, biarlah apa yang kita rancangkan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan, biarlah itu digagalkan, biarlah itu dibatalkan. Tetapi kita ikuti rencana Tuhan, karena kita percaya rancangan Tuhan, rencana Tuhan pasti baik dan bahkan yang terbaik bagi kita. Nah sekarang, apakah kita mau tetap egois? Ya, artinya masih tetap ngotot, pokoknya aku. Ataukah kita mau ya dengan rendah hati datang kepada Tuhan, menyerahkan segala rancangan kita kepada Tuhan. Nah, kalau demikian, kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan, biarlah otoritas Tuhan, biarlah kedaulatan Tuhan yang jadi. Kalau Tuhan memang berkenan, apa yang Tuhan berkenan itu pasti terjadi. Tetapi kalau Tuhan tidak berkenan, jangan berkecil hati. Kadang-kadang kita diizinkan mengalami kegagalan. Mungkin itu bagian dari rancangan yang tidak sejalan dengan yang Tuhan mau. Bukan berarti buruk, ya, bukan berarti itu jelek, enggak. Tetapi Tuhan ingin memberi yang terbaik. Kalau engkau merancangkan sesuatu, engkau sudah persiapkan dengan baik, ternyata aku gagal di situ. Dengar baik-baik. Berarti apa yang kau sedang ingin kejar itu bukan yang terbaik bagi hidupmu. Percayalah di balik kegagalan kita, Tuhan siapkan sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan, jangan pernah salah paham dengan Tuhan. Di saat engkau belum berhasil melakukan apa yang kau rancangkan. Ingat, keputusan Tuhan pasti terlaksana. Kalau kita mau mengikuti keputusan Tuhan, maka terlaksanalah segala apa yang kita rancangkan dan kita harapkan. Ya, sekali lagi ya, jadi bukan karena kita hebat, buat rancangan sehebat apapun, kalau Tuhan tidak berkenan, pasti gagal. Tapi kalau Tuhan berkenan, mungkin kita merancangkan sesuatu dengan sangat-sangat sederhana. Tuhan sempurnakan semua. Intinya adalah sebelum bertindak, sebelum melakukan sesuatu, saat kau buat rancangan dalam hidupmu, selalu bawa itu kepada Tuhan. Minta perkenanan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Apa dan bagaimana rancangan itu harus dibuat dan seperti apa kita harus melangkah. Percayalah, kalau kita mengikuti apa yang Tuhan tunjukkan, maka kemenangan, keberhasilan akan terjadi dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau ingatkan kembali bahwa rancangan-rancangan banyak dalam diri kami. Tetapi keputusan Tuhan yang akan terlaksana. Kami mau ikuti keputusan-Mu Tuhan. Kami mau ikuti kedaulatan Tuhan. Karena di balik setiap apa yang belum berhasil yang kami kerjakan, sesungguhnya ada rencana Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan untuk sesuatu yang lebih baik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, buat kami mengerti betapa rancangan-Mu itu yang terbaik dan terindah bagi hidup kami. Melebihi apa yang bisa kami ketahui. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami. Mohon selalu pimpinan dan penyertaan-Mu. Dan jauhkan segala celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera, sukacita dan berkat Tuhan selalu menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.